Data korban akibat banjir bandang, longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat per hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 itu mencapai 659 orang. Data ini dirilis berdasarkan yang dikeluarkan oleh BNPB. Dan masih ada 475 orang yang belum ditemukan. Ini masih memiliki kemungkinan untuk bertambah. Sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana banjir bandang dan juga longsor yang dialami oleh dulur-dulur kita di Sumatera. Bencana banjir bandang ini dilansir menjadi yang terparah dan secara serentak melanda sebagian besar dari ketiga wilayah provinsi ini. Apa saja penyebabnya? Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan, karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Setidaknya ada 3 faktor yang digadang-gadang menjadi penyebab kejadian ini, Lur. Yaitu pertama, ini terjadi karena puncak musim hujan di Sumatera. Lalu kedua, itu akibat dari fenomena sirkulasi siklonik yang semakin memperparah curah hujan yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga, itu kerusakan lingkungan yang masif. Nah, setidaknya inilah yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Rais Abdillah, pakar meteorologi dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Tapi kita tidak membahas poin 1 dan 2, kita fokus ke poin ketiga. Karena mau sebanyak apapun curah hujan atau fenomena anomali cuaca ekstrim, jika alam tidak rusak, tentu saja hal ini tak akan terjadi. Pada dasarnya, alam adalah sebagai benteng yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita, untuk melindungi dari fenomena alam itu sendiri. Jika kita melihat faktor pengerusakan alam di wilayah Sumatera, itu sudah terjadi sejak lama, setidaknya setelah era reformasi hingga saat ini, terutama itu di sektor perkebunan dan pemukiman. Alih fungsi hutan atau deforestasi yang masif itu membuat alam tak lagi mampu menerima curah hujan dengan skala besar. Alih-alih ingin mengurangi atau menstop kegiatan ini, justru semakin ke sini tindakan ini semakin ke sana. Kontur alam Sumatera yang memiliki karakteristik hutan hujan tropis dengan tipikal hutan heterogen yang memiliki kayu besar dari pohon-pohon yang memang tumbuh secara alami sangat mampu menahan besarnya curah hujan yang tinggi. Manakala ini ditebang dan dikonversi menjadi kelapa sawit, secara signifikan
tanah tak akan mampu lagi menahan dan menyerap air hujan dengan skala yang sangat besar. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Kenapa? Menurut Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI, Sahat Sinaga, pendapatan sektor sawit di tahun 2024 itu bisa mencapai 998 triliun. Kata bisa di sini ya entah memang sudah tercapai gitu ya atau ya masih akan gitu ya, karena kan bisa mencapai gitu ya. Nah, tapi yang jelas menurut kami sebesar apapun yang didapat, kalau itu menyebabkan kerusakan dan kehancuran, apalagi sampai ada korban jiwa, ini tidaklah sesuai gitu ya. Apalagi ya jika ternyata angka yang fantastis ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan merata gitu ya. Ujung-ujungnya masyarakatlah yang menjadi korban gitu atas perbuatan ini gitu kan Lur. Kemudian yang kedua ya perlu diketahui juga gitu, kalau hasil minyak sawit yang berasal dari deforestasi itu nggak bisa dijual Lur di pasar Eropa. Nah, kebijakan negara-negara Uni Eropa ini itu diambil sejak Desember 2020, jadi udah lama gitu kan. Nah, padahal kita tahu gitu kalau Uni Eropa adalah salah satu big market gitu dalam komoditas olahan sawit. Ya sudah lautan rusak ya kan, rakyat jadi korban, sengsara. Produknya di blacklist. Kumaha judulna hari geus koski coba. Jadi kan semacam apa ya? Udahlah kita ini kan alam menyediakan hutan yang sebenarnya kan itu kalau kita berpikir hutan ini hanyalah sebagai sesuatu yang wajib kita pergunakan atau wajib kita manfaatkan dengan cara mengeksploitasi, dengan cara mengkonversi, deforestasi segala macam, kita salah besar gitu. Ternyata fungsi hutan itu lebih daripada itu. Hutan adalah benteng. Hutan itu adalah apa ya? Semacam Tuhan tuh menciptakan hutan untuk menjaga manusia dari ancaman alam itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya hutan ini dirusak, contoh, akhirnya binatang-binatang buas itu kan keluar dari hutan dan ini mengancam kehidupan manusia. Nah, itu contoh paling sederhananya lah seperti itu kan. Yang kedua, ketika ada terjadi hujan lebat seperti ini, hujan kan bagian dari alam. Kalau hutan ini nggak diganggu, maka hutan itu akan sangat bisa menahan apa yang disebut dengan hujan dengan skala besar gitu. Bahkan besar sekalipun nggak jadi masalah karena pohon-pohon yang ada di hutan itu sangat bisa untuk mencegah terjadinya banjir ataupun longsor Lur. Begitu. Ini logika sangat sederhana sebenarnya. Dan inilah yang dikhawatirkan gitu ya oleh KDM sejak lama. Nah, jadi pas beliau masih di legislatif gitu ya, legislatif RI Komisi 4, ya seperti yang kita tahu gitu, kalau Kang Deddy itu kan sangat vokal ya dalam menghadapi pengerusakan hutan gitu kan, pertambangan, pokoknya yang berhubungan sama kejahatan terstruktur ya terhadap alam. Beliau paling vokal gitu ya. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nah, ini tentu saja bukan tanpa alasan. Kenapa gitu? Ya selain karakteristik beliau yang memang sangat dekat dengan alam ya dan menjunjung tinggi gitu elemen-elemen alam, Kang Deddy tuh punya filosofi mulia gitu tentang pohon gitu loh. Ada nggak di India pohon yang dikasih kain? Nggak ada, itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Kasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi. Warna putih memiliki warna filosofi. Nah, estetika agar pohon itu nggak ditempelin paku. Kenapa dikasihkan total? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Mungkin di antara kita tuh menghadapi pohon apa sih tibang tatangkalan atuh gitu kan. Tapi bagi Kang Deddy ya termasuk kami gitu ya. Pohon ini itu banyak
menyediakan gitu ya, memberikan manfaat gitu sekaligus perlindungan terhadap manusia. Gitu. Ini filosofi mulia yang sudah ditinggalkan orang sejak lama gitu lur. Ya kan? Nah, jadi asal kita tahu nih ya bahwasanya pohon itu ya daunnya tuh menghasilkan oksigen. Pohon apa? Pohon apapun gitu. Jadi pohon itu memiliki daun yang dia itu ya bisa menghasilkan oksigen. Nah, kita bernapas pakai apa? Ya pakai oksigen. Bayangkan nih kalau kita tebang itu pohon, ya berarti oksigen berkurang dong. Berarti kita ngap-ngapan dong, nggak bisa bernapas lah. Iya, gitu loh. Dan ini mempengaruhi terhadap sirkulasi darah di tubuh kita. Gitu loh. Jadi semakin banyak pohon berarti semakin bagus. Iya dong, itu logikanya. Itu baru satu manfaat. Ya, belum lagi batang dan rantingnya ternyata itu bisa memecah air hujan dan angin. Tuh. Kita harus gini loh, jadi belajarlah gitu ya, mempelajari sesuatu. Jangan kita sembarangan. Ini ada pohon udah bagus-bagus, udah tumbuh besar, malah ditebang. Wah, bising ninggang imah, takutnya ketiban rumah kalau lagi hujan. Bukan gitu konsepnya. Kalau memang kita khawatirkan ini ninggang imah ataupun tumbang terus nimpa ke rumah, kita cukup papras ya kan, kita potong nih ranting-rantingnya, kita kurangi, terus kemudian kita berikan semacam penyangga atau apapun lah bentuknya, atau tali atau seperti apa, supaya ketika terjadi pohon ini tumbang itu tidak kena rumah. Dan kita tentu saja kita bisa melihat ya, ini pohon kondisinya masih muda kah, apa sudah tua kah, apa sudah mulai lapuk kah. Kalau memang sudah mulai lapuk, bolehlah kita lakukan penebangan gitu. Karena ya kalau dia udah lapuk biasanya memberikan tanda-tanda daunnya itu sudah mulai berkurang gitu kan. Nah, sudah kelihatan ada bagian-bagian yang sudah rapuh. Nah, itu boleh ditebang demi keamanan, karena dia juga sudah tidak produktif, toh daunnya juga sudah nggak ada. Dan akhirnya tidak bisa menghasilkan oksigen secara maksimal gitu loh. Nah, tapi kalau memang pohon ini masih kelihatan gagah, kelihatan gede, ya tinggal kalau kita takut nih kalau posisinya agak doyong ke arah rumah, ya kita lakukan semacam tindakan preventif lah gitu, pengamanan supaya kalau ada apa-apa, misal dia kehantam angin atau kesambar petir, itu tidak kena rumah gitu lur. Nah, ngomongin petir gitu, pohon ini juga melindungi kita dari sambaran petir. Makanya kalau misalnya kita lagi di sawah, ketika ada hujan gede lalu banyak petir, kita diperintahkan untuk berlindung di bawah pohon. Jelas ya lur ya. Jadi fungsi pohon, fungsi batang pohon, akar pohon ya. Akar pohon belum kita sebutkan tadi. Akar pohon itu bisa menyerap air lur. Nah, menyerap air ke dalam tanah, terutama pohon-pohon yang memiliki tipikal akar tunggang gitu. Jadi akarnya tuh ke dalam, ke bawah tanah itu dalam gitu kan. Nah, dia ini kan membelah tanah. Akhirnya hujan yang turun kemudian menyentuh tanah itu akan terserap karena ada celah rongga yang dibentuk oleh si akar. Coba sampai sini coba bayangkan, kita berimajinasi bagaimana besarnya fungsi dari sebuah pohon. Dan inilah yang ya kan dikemukakan gitu oleh Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Dan ini adalah filosofi mulia ajaran keruhun kita yang seharusnya kita nggak boleh skip gitu atau bantah gitu loh. Ya dulu banyak lah ya orang mentertawakan Bapak Aing gitu ya. Nah, tapi sekarang coba lihatlah. Ya seandainya setiap orang yang memiliki kapasitas dan wewenang soal hutan tahu akan filosofi ini, coba bayangkan berapa banyak nyawa manusia yang bisa diselamatkan. Bener gak? Iya dong. Karena kebanyakan orang yang memiliki wewenang soal hutan itu justru malah ikut berkontribusi merusaknya lur. Coba bayangin, gelo kan. Jadi Indonesia ini masih diperhitungkan di kancah global itu karena SDA-nya ya, SDA, sumber daya alam. Ya dulu penjajah masuk ke Indonesia juga ya karena tertarik akan sumber daya alamnya. Lalu tiba-tiba semua ini dirusak dan dihancurkan dengan deforestasi gitu kan, dengan penambangan isi perut bumi secara ugal-ugalan, secara gila-gilaan yang pada kenyataannya toh nggak mampu juga gitu membuat rakyat sejahtera. Iya kan? Entahlah gitu kan, kemana itu duitnya lapur gitu, kemana duitnya itu pergi nggak tahu juga gitu kan. Ya silakan dulur browsing lah siapa pejabat yang paling rajin melakukan eksploitasi ibu pertiwi dengan ugal-ugalan, sok silakan browsing sendiri. Oke lur, SDM kita memang belum bisa kayak SDM negara-negara maju dan berkembang ya, negara-negara lain gitu lur, yang sudah maju dan sudah berkembang lah gitu. Nah, tapi seenggaknya
Kita jangan terus-terusan mau gitu dibodoh-bodohi dengan alasan perbaikan ekonomi, tapi dengan menggadaikan mutiara hijau yang kita punya. Hutan itu kan mutiara hijau, Lur. Kita tahu kan gitu ya, Cina aja nih, Cina mati-matian mau ngerubah gurun menjadi hutan. Bahkan ngabisin biaya yang gak sedikit loh. Alah kita. Bayangkan gurun yang dulunya gersang, sekarang berubah menjadi subur dan hijau. Di Cina, limbah makanan diubah menjadi pupuk organik, lalu digunakan untuk menyuburkan tanah di gurun Kubuki. Hasilnya jutaan hektar lahan tandus yang dulunya hanya pasir dan batu, kini dipenuhi padang rumput, pepohonan, dan lahan pertanian. Kita punya banyak hutan, itu malah dirusak demi duit yang nggak gede-gede amat. Udah gitu rakyatnya, ya tetap aja belum sejahtera. Di blacklist pula produknya di Uni Eropa. Ya sekarang coba malah terjadi bencana yang memakan korban jiwa, Lur. Kira-kira uang sebesar itu apakah layak? Jangankan menurut kami 1.000 triliun, ribuan triliun atau 1 triliun dibandingkan dengan 1 nyawa manusia. Itu tuh nggak ada harganya gitu loh. Sebenarnya penolakan pengerusakan alam ini cukup banyak gitu ya, melalui aktivis-aktivis pegiat lingkungan. Tapi intimidasi bahkan ya mohon maaf itu sampai kepada perbuatan menghilangkan nyawa gitu. Nah kerap dialami oleh para aktivis ini. Sebut saja Salim Kancil, ya kan, penolak tambang pasir ilegal gitu di Lumajang. Lalu ada Golfried Siregar. Nah ini aktivis Walhi, ya kan, pegiat lingkungan dari Sumatera Utara. Ya, kemudian ada Vian Ruma. Nah ini aktivis lingkungan yang meninggal tapi penuh dengan kejanggalan dan masih dalam tahap penyelidikan polisi. Tapi ini diyakini kalau terjadi sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun gitu loh. Jadi intimidasi seperti ini banyak dialami oleh para pegiat lingkungan. Nah inilah jahatnya ya kan. Udah lingkungan dirusak, ada orang yang mau menghalangi, ya malah digituin gitu loh. Malah dihabisi coba. Kurang jahat bagaimana ya kan. Dan kita tentu sebagai warga Jabar ya patut bersyukur ya memiliki pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi gitu. Karena beliau selain sebagai regulator dalam hal ini Gubernur Jawa Barat ya, tapi memiliki pemahaman gitu layaknya aktivis lingkungan yang tentu saja ini sangat berpengaruh gitu terhadap kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan gitu terkait pengerusakan lingkungan. Ya dulur semua bisa cross check sendiri ya bagaimana gesitnya beliau turun tangan langsung jika ada isu terkait pengerusakan lingkungan. Dan hal ini pula lah yang membuat kami dan tentu saja kita semua gitu ya dengan sukarela mendukung Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin di Jawa Barat. Dan perlu dulur semua catat gitu, jika isu lingkungan ini bukan cuma skala nasional, Lur. Hampir seluruh dunia sedang bekerja keras menghadapi isu terkait lingkungan. Gitu. Jadi terakhir tuh di Iran ya, ini mengalami kekosongan stok air bersih skala ibu kota, yakni di Teheran gitu ya. Dan tak kurang dari 5 juta penduduk Teheran itu terpaksa harus mengosongkan ibu kota di Iran karena mereka tidak memiliki air. Karena Teheran lagi krisis air. Ini gak ngadi-ngadi, semuanya lagi pada panik dan lu bisa lihat semua orang itu pada berceceran di jalan cari air kemana aja tapi gak bisa guys, karena kering. Kita jangan berpikir itu kan di Iran, gak di kita. Loh kata siapa? Kalau kita terus-terusan melakukan pengerusakan terhadap lingkungan, melakukan pengerusakan, eksploitasi, deforestasi terhadap hutan, hal ini bisa jadi terjadi terhadap kita ya, naudzubillah min dzalik gitu. Jangan sampailah, makanya mumpung belum terlambat ya, kita semua harus memikirkan hal ini ke depan. Coba dulu bayangkan stok air yang harusnya masuk ke dalam tanah ya, kalau kita belajar dari kejadian banjir bandang ini, itu lewat dan mengakibatkan pengerusakan yang masif gitu kan, korban jiwa, korban hilang, itu harusnya masuk ke dalam tanah Lur, dan itu menjadi stok cadangan air kita. Akan tetapi karena hutan dirusak, ini terkonfirmasi dari banyaknya gelondongan kayu gitu ya, yang terpotong rapi. Ini kan berarti pakai mesin gitu loh, pakai alat. Ya kalau misalnya dihantam petir, paling petir tuh ngantam berapa pohon sih. Nah ini banyak gelondongan kayu yang atas bawahnya itu terpotong rapi. Berarti kan dipotong oleh manusia nih, pakai mesin nih gitu loh. Menanam pohon itu penting, tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon. Tapi menebang 1000 pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan.
lewat segitu besarnya. Nah itu harusnya tadinya dia tuh menahan air. Ini dia terbawa air. Dan kita bisa bayangkan air yang segitu banyak itu harusnya menjadi stok cadangan air kita. Tapi hilang, menguap dengan begitu saja. Jadi jangan salah gitu, kalau apa yang terjadi di Iran saat ini itu bisa saja menimpa kita kelak kalau kita tidak mau berubah gitu loh. Ya semoga saja dulur-dulur kita di Sumatera diberikan ketabahan gitu atas bencana ini. Dan kita semua berharap seluruh bentuk eksploitasi alam dengan skala masif gitu ya harus segera dihentikan detik ini juga. Apa yang Tuhan ciptakan itu harus kita jaga, bukan malah dirusak. Karena secerdas apapun manusia itu tak akan pernah bisa menciptakan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Terkonfirmasi hingga detik ini setidaknya belum ada satu teknologi canggih manapun yang bisa membuat bahkan setetes darah, ya kan? Tetap aja kita harus donor, itu pun golongannya harus sama. Jadi manusia yang merusak hutan, mengeksploitasi isi perut ibu pertiwi demi mineral dengan ugal-ugalan tanpa memberikan manfaat yang nyata terhadap warga ataupun masyarakat Indonesia, itu adalah manusia yang sangat sombong, bodoh, serakah, dan tidak peduli dengan sesama. Orang tua kita zaman dulu bisa menghidupi dirinya dengan keluarganya gitu ya, 8-10 orang anak, itu hanya dengan sepetak sawah dan beberapa ekor kambing. Ya konteksnya apa ya, maksudnya gini, karena selalu bersyukur dan merasa cukup gitu loh. Maksudnya kalau serakah gitu ya ini gak akan cukup ya. Bandingkanlah dengan saat ini, ya kan, perasaan pemasukan gede gitu kan, aset loba gitu kan, aset banyak, tapi kok selalu merasa kurang terus. Yaitu karena kita terlalu serakah dan tak pernah merasa cukup. Oke lur, dan yang paling penting adalah jangan sampai perbuatan kita bisa merugikan orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Nauzubillah. Oke lur, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada data, fakta maupun opini serta narasi yang masih belum tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.